Oke teman-teman, selamat datang kembali di channel saya. Hari ini saya ngupload satu buah video teman-teman, yaitu satu buah televisi LED smart ya, smart Samsung. Layarnya juga curved ya, apa bengkong ke depan. Beda dengan yang ini, ya lurus saja. Namun panelnya masih panel biasa, biasanya panel IPS, belum QLED, artinya masih ada rangkaian backlight-nya. Hanya saja ya layarnya bengkong itu karena memang frame-nya bengkong. Kalau asli panel itu ya lurus ya. Jadi kerusakannya klasik untuk seri 2 itu ya. Biasanya yang 50 in sering rusak seperti ini. Ini dia sembunyi di sini. Saya start dulu. Oke, belum kena. Oke, kelentung katanya. Namun lampunya kadang hidup kadang mati. Nah, mati lagi. Yaitu ya mungkin ya protect. Jadi lampunya kembali ke standby, nggak mau hidup ya, hanya booting sekali gitu. Kemudian mungkin ya layarnya mungkin yang short. Mudah-mudahan ini sama seperti panel yang seri 50 karena short di layar. Kayaknya udah lama nggak dihidupin ya kan, kotor. Oke teman-teman, langsung saja ya kita buka. Namun cara membukanya itu hati-hati karena frame-nya ini nipis sekali ya, nggak ada scoopnya. Kayaknya sudah ada saya bagikan cara membuka pada layarnya ya, agar ya panelnya tidak pecah ataupun plexicop itu tidak robek. Oke, langsung saja ya teman-teman ya, lanjut. Oke teman-teman, ini dia setelah dibuka ya kan, ya panel Samsung Smart. Juga di sini nanti ya, kalau penyakit blank kita coba jangan diisolasi di sini ya, mungkin ya nggak berhasil. Namun kita lihat juga di sini ya kan. Nah di sini coba kita cari jalur LC1 LC2, jadi dibuka dulu. Ini sekrupnya, oh sudah nggak ada sekrup lagi. Oke, sini juga kayaknya TV ini sudah dioprek-oprek sebelumnya kan teman-teman. Nggak ada lagi baut di sini. Mungkin saya buka dulu ya teman-teman ya, lanjut. Oke teman-teman, jadi ini sudah saya buka frame-nya. Di isolasi ini nggak mempan, jadi nggak selamanya masalah. Kadang ada di bagian raw-nya ya, ataupun di jalur LC1 dan kawan-kawannya. Jadi seperti ini ya, ini belum saya apa-apain. Untuk LC1 dan LC2 dan HC ini ya, belum ada dicongkelin sebelah kiri. Kemudian yang sebelah kanan juga demikian, sama ya, belum diapa-apain.
ya, karena masalahnya ternyata bukan di bagian gate-nya ya, atau di jalur sisi kanan layar, tetapi ada short di bagian APDD-nya atau di bagian 16 volt. Jadi di sini kan banyak sekali chop 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ada 12 chop. Nah, APDD itu larinya ke chop ya, masing-masing chop. Nah, untuk mengetahui yang lebih cepat mengetahui kerusakan di mana yang ngesot, ini ada beberapa fleksibel. Salah satu fleksibel utama, yang satu ini dilepas, kemudian yang ini juga dilepas ya, kemudian yang ini juga dilepas. Nah, sehingga menjadi berapa bagian? Menjadi 4 bagian teman-teman ya, 4 bagian, 3 dan 3. Nah, kita bisa mengukur letaknya di mana bagian yang short ya, bisa dicop bisa dici ya. Salah satunya ini ada di poin ini ada tulisan ini ya, APDD. Oke, di jalur 3 ini. Kemudian jalur yang ini juga ada juga tulisan APDD. Kemudian yang ini juga 3 chop ini ada juga tulisan APDD, poinnya, atas poinnya. Kemudian yang ini juga ada. Mana tadi? Nah, ini ada juga tulisan APDD. Jadi kita akan mengukur masing-masing resistansinya ya, bisa menggunakan yang analog juga bisa, contohnya seperti ini ya. Nah, kita coba ukur, dekatkan lagi. Oke, ini nggak nampak. Nah, contohnya seperti ini. Ini saya taruh di sini ya. Kemudian yang merah ini saya taruh di skala 1 kilo ya, 1 kilo. Kemudian di sini ada tulisan tadi ya. Yang ini ke ground ya, di atasnya. Kemudian fokuskan. Ini di poin yang tulisan APDD. Nah, di situ terbaca sekitar 30 kiloan ya, sekitar terbaca 30. Dekatkan ke sini. Dekatkan ke sini. Nah, sekitar terbaca 30 kilo. Kemudian yang satunya lagi di sini ya. Di ini APDD yang ini. Ini APDD. Nah, bentar. Gimana nih? Nah, kita ukur seperti tadi, yang merah ke ground atau ke body atau ke di sini ya. Nah, ke ini ke poin APDD-nya. Nah, seperti ini ya. Nah, maka di situ perbedaannya jauh. Ini nge-short ya, kali 1 kilo dia mentok ya. Kali 1 kilo itu dia mentok dia. Sementara kalau yang tadi hanya 30. Nah, ini kali 10 masih mentok, deketin lagi sini. Terus fokuskan. Nah, itu ya. Nih. Kita baca sini. Maaf, ini tukang kameranya kurang pro. Nah, oke. Jadi di sini, jadi kita bisa mengetahui ya perbedaan di jalur ini. Nah, APDD, di jalur APDD ini ada yang short. Coba kita coba yang ini. Yang sebelah sini ya. Yang sebelah sini kita coba lagi. Apakah kita kembali ke skala 1 kilo? Maka dia resistansinya harusnya tidak jauh dari sekitar 20 sampai 30 kilo. Oke, ini terbaca sekitar 20 kilo ya.
berbeda dengan yang ini tadi. Coba kita terakhir yang ini, kita lihat perbedaannya di APDD. Terbalik. Oke, sama sekitar 30 kiloan, 20 sampai 30 kilo resistansi ke gramnya. Nah, berarti di jalur ini teman-teman ya. Di jalur ini. Nah, jadi kita cari dulu, mudah-mudahan C ini ya kan. Kita suntik dengan MBR menggunakan 5 pol atau 6 pol, lagi ketahuan ini. Apa chop antara 3 chop ini yang panas, atau ada C, salah satu C yang nge-short. Oke teman-teman, saya siapkan dulu MBR-nya. Kita cari apakah chopnya yang rusak atau C-nya yang short. Lanjut. Itu posnya ini panasnya. Ini mati. Potong lagi, fokuskan. Oke teman-teman ya, setelah kita ketahui kerusakannya ada di kapasitor yang berhubungan langsung ke APDD ini. Nah sekarang resistansinya sudah normal sekitar 30 sampai 20 kilo skala 1 kilo ya kan. Nah selanjutnya kita pasangi semua soket-soket yang kita lepas tadi dari keseluruhannya. Lanjut. Oke baiklah, setelah semua kita pasang soket-soket kabel-kabelnya, mulai dari LPDS dari mainboard, kemudian fleksibel yang kiri atau yang kanan, sekarang kita coba hidupkan ya, langsung backlinknya hidup dan tentunya gambarnya pun keluar. Alhamdulillah. Saya harapkan ya videonya jangan dilompat-lompat agar paham dari pertama yang saya jelaskan tadi. Oke, sekarang kita coba untuk scan siarannya dulu, atau kita kasih gambarnya, kita tutup ya, semisal kita membukanya tadi ya, seperti ini ya kan. Satu buah kapasitor saya buang, nggak saya ganti. Oke, ini dia hasilnya teman-teman ya, Smart TV Samsung. Gambarnya cukup mantap ya kan, 4K.
Oke, mungkin di sini saja tutorial dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Terima kasih telah menonton. Lanjut.